Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mengawali Hari Suci kita. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukan merupakan perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan, perjamuan yang penuh dengan makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan para muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mengawali Ekaristi Kamis Putih ini dengan mohon ampun atas semua kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini, menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak."
Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa kita hari ini memasuki Trihari Suci atau Trihari Paskah, mulai dengan Kamis Putih. Besok Jumat Agung, ibadat pagi jam 6 pagi, dilanjutkan dengan Jalan Salib. Saudara sekalian yang memimpin atau sebagai selebrant utama adalah Romo Ekowi. Beliau adalah Rektor Semiari Tinggi STPD di Pakuwon City. Saya Eko B. Kalau beliau Eko W, saya Eko B. Pernah bersama-sama di katedral tahun 2007 sampai 2012. Tahun 2012 saya pindah ke Nganjuk, kepala paroki di Paroki Nganjuk. Lalu Romo Eko W ini pindah ke sini sebagai pastor rekan. Biasanya di katedral dulu kalau saya disebut karena namanya sama-sama Eko, lalu orang-orang umat mengatakan saya Kohde. Nah, dia Kohlik, Eko Cilik, saya yang Kohdi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini ada rasul, sudah siap, laki-laki semua. Belakangnya ada para pelayan membagi komuni, asisten imam, dan kita umat penuh. Di lantai 1 juga penuh, nggak tahu di dom ya. Nah, kita merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini. Ya. Saudara-saudari, pada malam Kamis Putih ini kita diajak masuk ke dalam misteri kasih Tuhan yang begitu mendalam dan begitu nyata. 3 bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini berbicara tentang satu benang merah yang sama, yaitu kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberi diri, dan kasih yang melayani. Bacaan pertama, kitab Keluaran, kita melihat peristiwa Paskah pertama, darah anak domba
menjadi tanda keselamatan. Dan itu bukan sekedar ritual, itu bukan sekedar upacara, tetapi tanda bahwa Allah sendiri bertindak menyelamatkan umat-Nya. Peristiwa ini menjadi dasar iman. Allah tidak tinggal diam ketika umat-Nya menderita. Maka di dalam diri putranya Yesus Kristus, Allah mengatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi. Itulah Allah kita, Allah yang penuh belas kasih, Allah yang penuh kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam surat kepada jemaat di Korintus, bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita akan perjamuan Tuhan. Dan dikatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita tidak hanya mengenang, tetapi menghadirkan kembali kasih pengorbanan Yesus. Lain ya dengan perjamuan-perjamuan di gereja-gereja lain. Ini adalah sakramen Ekaristi, sakramen pengorbanan, mengenang dan pengorbanan. Di sana ada Yesus sendiri yang hadir secara nyata, realis, presensia. Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi itu. Saudara sekalian, Yesus sungguh-sungguh hadir dan memberikan dirinya sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Yesus memberikan semuanya, sampai kita melihat bahwa cintanya sampai habis diberikan pada manusia, menebus dosa manusia, menebus kita orang-orang berdosa ini, supaya kita diselamatkan. Cinta yang sungguh-sungguh tanpa reservoir, cinta yang penuh yang diberikan kepada manusia, kepada kita. Maka saudara sekalian, inilah sebenarnya kita hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah kita dalam situasi apapun, karena sebenarnya Allah telah mengorbankan dirinya, disalib untuk membebaskan kita dari dosa. Dan di dalam Injil ini Yohanes memberi kita sesuatu yang sangat menyentuh. Yesus membasuh kaki para murid, dan tindakan ini sederhana, tetapi meskipun sederhana tetapi sungguh-sungguh sangat radikal. Tuhan ini menjadi pelayan, guru menjadi hamba, bahkan ia membasuh kaki Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Dia sudah tahu kalau Yudas mau mengkhianati, tetapi dia tetap masih mempunyai kasih pada orang yang akan mengkhianati dia. Dibasuh kakinya. Supaya apa? Sebenarnya seperti dikatakan terakhir tadi, supaya para murid itu saling membasuh kaki, artinya para murid itu diminta untuk saling melayani. Nah, ini nanti juga bisa saling melayani. Ini ada ketua lingkungan, ada pengurus lingkungan, artinya supaya bisa melayani sesamanya. Maka disinilah inti Kamis Putih, bahwa Ekaristi dan pelayanan ini tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berkata mencintai Tuhan dalam Ekaristi, tetapi menolak merendahkan hati untuk melayani sesama. Kalau kita mencintai Tuhan, ya, saya mencintai Tuhan dengan merayakan Ekaristi setiap hari, ya, berdoa sampai nangis-nangis di depan ini, sini misalnya, nangis. Tapi kalau tidak bisa melayani sama, tidak bisa merendahkan dirinya
tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Saudara sekalian, seringkali kita ingin dihormati, ingin dilayani, ingin diakui. Tetapi Yesus menunjukkan jalan yang berbeda, jalan kerendahan hati. Membasuh kaki berarti berani turun, membasuh kaki berani kotor, berani mengasihi tanpa reservo, berani mengasihi tanpa syarat. Ya. Jangan sering saya katakan mengasihi kalau masih ada ini ya, abang ada uang saya sayang, abang tidak ada uang saya buang. Ya. Lalu menyanyikan lagu Betharia Sonata. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, ya. Ya, bukan seperti itu. Ya, dalam situasi apapun, kalau kita sudah berjanji setia, suka dan duka, untung dan malang bersama-sama, terus berjuang bersama-sama. Maka saudara sekalian, malam ini kita diajak bertanya dengan jujur, sudahkah saya menjadi roti yang dipecah bagi orang lain? Sudahkah saya berani membasuh kaki sesama, terutama mereka yang sulit saya kasihi? Bahkan Tuhan itu mengampuni, itu bukan hanya temannya, tetapi Tuhan Yesus mengajak mengampuni musuh-musuhnya. Pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Maka dikatakan kalau ditempeleng pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ya. Itu ya, paleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi ada orang yang kritis, ditempeleng, kan perintahnya kan Injil kan ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan. Tetapi dia ada temannya marah, ditempeleng pipi kanannya, lalu dia balas, dijab, ganti. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah. Kalau pipi kiri dulu tak berikan pipi kanan, tetapi karena pipi kanan dulu tak balas jab kamu. Maksudnya apa saudara-saudari? Bahwa pengampunan, ya ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan, pengampunan Tuhan itu tidak terbatas, ya, berlimpah ruah. Maka kita juga diminta untuk bisa mengampuni sesama kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kadang-kadang ada orang yang menyakiti hati kita, ya, kadang-kadang nggak disengaja, kadang-kadang ada salah paham dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita sebagai murid-murid Yesus diajak untuk mengampuni. Itu berarti kita merendahkan diri kita supaya bisa mengampuni sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kamis Putih bukan hanya tentang liturgi yang indah, tetapi tentang perubahan hati, terutama perubahan hati dari hati yang ingin dilayani menjadi hati yang siap untuk melayani, ya, kata kuncinya melayani. Nah, karena kasih sejati bukan hanya dirayakan, ya. Kasih sejati bukan hanya dirayakan, tetapi dihidupi dan dirawat. Sehingga dengan demikian kasih itu sungguh-sungguh ada buahnya di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Siap-siap pembasuhan kaki di para rasul, dilepas sepatunya nanti.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga mereka dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita yang di sekitar altar ini dan yang mengikuti misa dari rumah, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami ini. Semoga kami belajar sabar, rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita masuk dalam liturgi Ekaristi. Di dalam perjamuan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini, ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan berseru. Kita nanti memakai anamnesis 3A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan semua doa-doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus. Diberitahukan kepada umat bahwa yang diperbolehkan menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama serta tidak sedang dalam keadaan dosa berat.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan kudus putra-Mu. Semoga kami layak turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, pergilah, Ekaristi Kamis Putih kita sudah selesai.